Saya akan mulai sedikit aja untuk mengulas mata kuliah ini, ya, sebentar saja, dan nanti akan saya serahkan kepada para mahasiswa. Jadi status dosen ini lebih sebagai narasumber, ya. Jadi artinya mahasiswa yang aktif untuk menyampaikan apa kira-kira yang masih menjadi pertanyaan atau pandangan lain, dan oleh karena itu nanti Anda yang aktif, nanti Bu Titi, Bu Pak Juara yang menjadi partner Anda di dalam diskusikan hal-hal itu. Ya, jadi mata kuliah kita ini kan judulnya kan apa sih? Arkeologi, epistema, peta, filsafat, ilmu sosial. Epistema, Prof. Ya. Jadi yang pertama kan dibuka dengan kuliah tentang apa itu arkeologi dan epistema pengetahuan, ya. Jadi waktu itu saya membagi ada tiga sub pokok bahasan. Yang pertama adalah refleksi atas konstruksi pengetahuan. Ya, jadi pengetahuan itu kan punya konstruksinya sendiri, dan itu banyak sekali dimensinya, ya, banyak sekali perspektifnya, bahkan juga paradigmnya, ya, atas pengetahuan itu, ya. Itu makanya kita disebut sebagai ilmu sosial soft sciences itu, karena memang bisa membangun begitu banyak konstruksi pengetahuan tergantung dari minat kita atau kecocokan pengetahuan itu atas pertanyaan yang kita ajukan, sehingga untuk objek yang sama atau subjek yang sama itu bisa dihasilkan beraneka ragam perspektif, beraneka ragam paradigma, ya. Nah, atas dasar itu kemudian kita sempat membahas tentang filsafat dan pemikiran sosial. Ya. Jadi pemikiran sosial itu tentu tidak bisa instan begitu saja kita munculkan, tapi dia punya rujukan, dia punya sandaran. Ya. Dan sandaran itu sebetulnya adalah filsafat itu sendiri. Ya. Jadi filsafat intinya, esensinya adalah mencoba untuk mempertanyakan, menggugat, ya, mencari pertanyaan-pertanyaan fundamental atas pemikiran-pemikiran yang kita bangun. Ya, itu maksudnya yang kita kenal dengan istilah bahwa saintis, ya, atau seorang ilmuwan sosial itu harus mempunyai sikap curiosity, ya, curiosity. Jadi rasa ingin tahu. Jadi kalau kita menyandarkan pemikiran sosial kita dengan gugatan-gugatan pertanyaan yang fundamental, yang mendasar, yang esensial, itu berarti kita sedang membangun atau merawat atau memperkuat sikap kita sebagai seorang saintis yang seharusnya memiliki, bukan hanya seharusnya, tapi sudah internalize, ya, dalam diri kita sikap curiosity. Ya. Nah, oleh karena dalam ilmu sosial yang tadi disebut sebagai social sciences tadi, ya, ilmu yang lunak yang memungkinkan begitu banyak aneka ragam teori, konsep, ya, perspektif sampai dengan paradigm, maka dikatakan bahwa teori sosial itu adalah sebuah variabel sosial, ya. Jadi karena begitu banyak teori yang bisa kita bangun, ya, sesuai dengan metode pendekatan yang dianggap bisa menjawab atas pertanyaan-pertanyaan, atas pengetahuan yang ingin kita tahu itu, ya, maka kita menyebutnya sebagai variabel sosial. Nah, tapi variabel tidak bisa, tadi saya katakan, variabel ujuk-ujuk hadir, ya, tapi tidak dipertautkan dengan teori itu sendiri, ya, dan teori tentu saja akan merujuk kepada pemikiran dan filsafat itu sendiri, ya. Oleh karena itu kita menyebutnya sebagai disiplin, ya, disiplin ilmu sosial, karena ada satu yang konsisten, ada sesuatu yang kita bangun secara konsisten, koheren, ya, sehingga kita sebut sebagai disiplin. Nah, inti
mata kuliah ini kan mengajarkan bahwa sekalipun kita mengayuh dalam satu disiplin untuk mendapatkan pengetahuan, tapi jangan sampai kemudian disiplin itu menjebak kita menjadi sebuah lorong sempit. Apalagi lorong sempit itu diikuti dengan pencahayaan yang kurang alias gelap gulita. Ya. Nah, oleh karena itu, teori filsafat dan pemikiran sosial itu termasuk refleksi atas konstruksi pengetahuan yang tadi saya sebut, ya, di mana kita mencoba menggali kembali aspek epistema, aksiologi, ya, sampai kepada metodologinya itu sendiri. Itu bermaksud agar disiplin yang kita kayuh itu tetap mendapatkan pencahayaan yang kuat. Gitu. Ya, jadi bukan disiplin yang kemudian menjebak kita dalam lorong-lorong sempit yang gelap gulita. Karena apa? Karena disiplin itu tidak hanya mengartikan sebuah konsistensi, tidak hanya mengartikan sebuah segi linearitas, ya, tapi juga dari disiplin itu sendiri nanti kita berusaha mendapatkan generalisasi. Ya, jadi harus ada implikasi, konsekuensi bahwa apa yang kita studi itu punya aspek-aspek yang bisa digeneralisasi. Ya. Jadi itulah yang kita katakan bahwa filsafat semacam ikhtiar menerawang, menguak tabir, ihwal apa yang menjadi fondasi atas suatu realitas berikut gejala atau fenomena yang menyertainya. Ya. Nah, ada macam-macam. Nanti kita lihat ada pembagian besar, ya. Ada yang melihat bahwa fenomena yang kita lihat itu kemudian mesti yang bisa terindrawikan atau terobservasikan, ya, atau yang bersifat pemunculan, aksi, gerakan, perubahan, ya, atau perkembangan dari sesuatu tersebut. Ini yang kemudian dikenal sebagai behaviorism, ya, yang mempercayai bahwa kalau kita melakukan satu pendekatan dan itu dianggap ilmiah adalah apabila kemudian kita bisa melihat gejala itu secara observable, ya, dapat bisa diindrawikan begitu. Behaviorist akan begitu, ya. Dan itu makanya sering kalau kita mau melihat penelitian-penelitian yang menggunakan kuesioner, ya, survei, itu kan seringkali mencoba menggali aspek itu. Sikap apa, tindakan apa yang akan dilakukan ibu, bapak, Anda, saudara, apabila menghadapi masalah seperti ini. Lalu A, B, C, D, itu mereka percaya pada itu. Selain juga dengan pengamatan, ya. Tapi kuesioner itu sendiri menjadi andalan. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwa penggunaan kuesioner itu sebagai usaha penyederhanaan begitu rupa karena peneliti kemudian sama sekali membajak fenomena sosial, ya, fenomena masyarakat atas dasar frame yang dibangun oleh si peneliti itu sendiri, ya. Jadi itu ada semacam penglihatan sepihak begitu. Tapi itu kan klaim-klaim yang bisa kita diskusikan lebih lanjut, gitu, ya. Nah, ini yang saya katakan tadi juga bahwa manusia itu punya berbagai aspek, ya. Selain individu, dia juga bagian dari keluarga, dia juga bagian dari ikatan kekerabatan, dan bagian dari komunitas, bahkan bangsa dan negara. Ya, maka kita mengenal istilah man and society, begitu, ya. Nah, oleh karena itu, karena manusia dan masyarakat menjadi satu dui tunggal yang tak terpisahkan, maka kedua hal ini menjadi satu rangkuman yang mesti kita bisa lihat secara dialektis, ya. Karena individu, kalau kita coba ingat,
psikologi itu berminat atas unit analisis individu, sementara sosiologi berminat kepada manusia sebagai anggota masyarakat. Masing-masing mengembangkan metodenya, mengembangkan konsep teorinya, paradigmnya, segala macam. Tapi ketika kemudian itu diolah menjadi satu dalam satu hubungan yang dialektis, ya, maka itu menjadi satu yang mesti diramu secara cermat. Ya. Jadi mana yang mau kita pilih? Ya, artinya apakah seperti yang kita kenal ya, kalau Weber lebih mengutamakan individu, Durkheim lebih kepada masyarakat. Ya, tapi kemudian ketika diramu, di blending, gitu, lalu bagaimana kita menempatkannya itu secara pas, ya, manusia lebur dalam masyarakat, sehingga masyarakat yang menjadi faktor yang lebih dominan, ya, atau sebaliknya, individu-individu dalam masyarakat yang justru memberikan warna, ya, terhadap masyarakat itu sendiri. Nah, ini menjadi pilihan-pilihan yang penting, termasuk kemudian atas subjek atau objek penelitian kita di lapangan. Nah, ini jadi menjadi sebuah confirm interaksi antar manusia itu demikian kompleks sehingga tak jarang dapat menghasilkan sesuatu yang tak terduga berada di luar perkiraan. Ya, jadi serendipity, ya, dalam satu riset itu sering kenal adanya serendipity. Ya, artinya penelitian itu tidak melulu hanya menghamba kepada apa yang sudah kita tulis di dalam metode, tidak menghamba melulu kepada rangka pemikiran, teori, konsep yang sudah kita bangun. Ya, tapi dia harus memberikan peluang-peluang, kemungkinan sesuatu yang tidak terkirakan sebelumnya pada proposal yang sudah kita tulis. Ya, ini yang saya katakan tadi bahwa tidak jarang satu penelitian justru menghasilkan sesuatu yang tidak terduga berada di luar perkiraan. Gitu. Kalau sudah di luar perkiraan itu, makanya harus hati-hati juga istilah dalam satu riset itu yang disebut dengan bukan pembersihan data, tapi proses reduksi data. Ya, proses reduksi data itu mungkin kalau di penelitian kuantitatif itu jelas yang dimaksud, ya. Tapi kalau dalam penelitian yang sifatnya kualitatif dan holistik, ya, berusaha menggapai holisme dalam suatu riset, maka reduksi data itu sebenarnya nggak dikenal itu. Karena data itu semuanya menjadi satu kenyataan dan justru bisa memicu apa yang saya sebut tadi sebagai serendipity. Nah, ini ilmu sosial tentu tidak cukup kalau hanya dipotret secara statis, ya. Karena kemudian manusia itu kan hanya bisa hidup apabila dia bersatu dengan anggota manusia lainnya dalam satu entitas yang disebut dengan masyarakat, begitu. Ya. Dan masyarakat antara anggota satu dengan anggota yang lain itu berinteraksi. Sehingga kalau kita hanya menulis tentang potret statis, yang artinya adalah individu yang tidak berinteraksi, maka bisa dibayangkan hasil penelitian kita itu tidak berbunyi apa-apa, gitu. Ya. Itu makanya menjadi penting ketika kita membangun state of the art, ya. State of the art itu supaya kelihatan tapak historis dari sebuah gejala dan termasuk penelitian yang pernah dilakukan sehubungan dengan ihwal itu, ya, dan kemudian kita akan mengisi bagian yang mana sambil seperti apa ke depan, ya, semacam rute trajektorinya yang ke depan itu kira-kira akan menjadi seperti apa, implikasi konsekuensi dari apa yang kita lakukan itu. Nah, disitulah kemudian kita bisa menggambarkan gejala sosial itu tidak hanya sebagai sebuah potret, tapi justru menjadi sebuah film.
Ya, jadi state of the art itu membantu kita untuk menempatkan apa yang kita teliti itu dalam tahapan historis tadi. Ya. Nah, jadi apa namanya? Sebagai sebuah penelitian, maka kita tidak cukup kalau kemudian penelitian itu sekedar memetik ya, atau semacam snapshot ya, momen opname, tapi kita kehilangan gerak masyarakat itu sendiri yang mestinya muncul dalam satu bingkai atau frame yang besar gitu ya. Jadi aspek kesejarahan itu menjadi penting dan Anda juga harus punya minat ya. Karena seringkali sejarah juga disebut sebagai mother of social sciences ya. Sejarah itu sebagai ibu kandung dari ilmu-ilmu sosial karena dari situlah kemudian sejarah mencoba memberikan bingkai-bingkai atas satu peristiwa baik yang dilakukan oleh aktor besar maupun oleh komunitas. Karena kalau sekedar Anda melakukan momen opname, snapshot saja, itu Anda seolah-olah membekukan gerakan dari serangkaian gerakan yang sesungguhnya. Foto saja sekarang kalau di HP kan dikenal tuh yang foto yang bergerak tuh apa namanya tuh? Slideshow, Pak ya? Bukan slideshow. Kalau kita foto safety ini, fotonya kelihatan itu gerakan sebelumnya sebelum dijepret itu apa namanya itu? Apa? Bumerang. Ada semacam itulah ya. Pokoknya itu saja sudah begitu. Jadi betapa teknologi juga nggak puas kalau hanya sekedar momen pertama. Jadi pemingkaian itu akan menjadi satu yang penting ya, karena pemingkaian itu lalu menunjukkan pemingkaian atas atas gejala yang kita lihat itu ya. Itu menjadi satu yang krusial ya. Karena di situ kita nanti bisa lihat apakah ini konsisten dengan teori konsep yang dibangun dan latar historis yang atau state of the art yang sudah dibuat atau tidak begitu ya. Ini menjadi penting ya. Jadi satu riset yang sekedar deskriptif itu bisa saja, tapi itu sebetulnya statusnya lebih sebagai sebuah baseline data ya kalau deskriptif itu. Tapi kalau sudah diangkat dengan maksud melakukan sebuah pemingkaian, maka di tahap itu sebetulnya kita sedang merujuk kembali ya, merujuk kembali tentang faktor-faktor fundamental dari yang tadi sudah saya sebutkan begitu. Nah, jadi itu barangkali yang sempat saya sampaikan. Jadi kata kuncinya itu sebetulnya curiosity ya, rasa ingin tahu, kunci pengembangan ilmu. Ya, karena disitulah pada setiap tahap itulah sebetulnya peneliti dituntut untuk bertanya, menggugat dengan apa saja yang menjadi concern-nya pada saat itu, ya, baik di aspek filsafat sampai dengan di aspek teori, konsep, sampai metodenya, ya, itu setiap kali digugat soal validitasnya kalau dalam istilah ilmu positivisme itu, keberlakuannya itu apakah sudah dianggap valid atau belum. Kira-kira begitu. Nah, Anda bebas sekarang, ini saya hanya coba mereview kembali kuliah pertama supaya ini menjadi reminder ya, penggugah Anda untuk mengenali lagi atas substansi yang kemudian diberikan oleh Pak Juara, Bu Titi, Bu Nurmala, dan sekarang waktu saya serahkan kepada Anda. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan atau apa saja, termasuk dalam menyusun proposal nanti, silakan disampaikan. Baik, waktu sekarang saya berikan kepada Anda. Silakan. Permisi, saya mau ngunci pintu dulu karena nggak ada orang. Iya.
Ayo, Mas Septri. Iya, Bu. Saya Bingung mau nanyanya ya. Selamat pagi. Iya, Bu. Ini lagi mau coba loading dulu nih dari banyak materi ini. Ini siapa yang bicara ini kok suaranya kecil ya? Saya sinyal di sini agak sulit juga nih, Pak Edremo. Ya, silakan kalau ada yang mau sampaikan. Yang keras, ada Pak Juara, ada Bu Titi, yang jarang-jarang bisa punya waktu. Iya. Bu Nurmala juga udah ada itu. Bu Nurmala juga udah ada. Bu Nurmala juga sudah ada. Baru selesai mandi, Pak. Baru beres mandi, Pak. Ya, baik Pak Mo, terima kasih. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu nih, berkumpul dengan para master-masternya di sini. Luar biasa. Ada waktu yang bersamaan bisa berkumpul, Pak Juara, Bu Nurmala, Bu Titi, semuanya bisa hadir. Saya pribadi merasakan senang sekali karena bagi saya mata kuliah ini terus terang aja Pak, saya mengatakan mata kuliah yang paling sulit itu bagi saya untuk mencoba mengintegrasikan ya puing-puing pengalaman di dalam riset, kemudian teori-teori yang sudah coba dipahami, sudah dan sedang dipahami, yang terus mengakumulasi di dalam pikiran ini, baik dari mata kuliah ini sendiri maupun juga ya tentu saja dari mata kuliah lain yang bagi saya memang sangat excited ya, bisa ya separuhnya itu menambah pengetahuan, separuhnya bahkan merusak, bukan merusak, maksudnya mengganti gitu ya, mengganti asumsi-asumsi yang selama ini ada di benak saya pribadi gitu, Pak. Jadi diangkat coba ke atas lagi, diperluas lagi dalam konteks ini filsafat ilmu gitu, atau kajian tentang ilmu ya, epistemologi ya, khususnya epistemologi ilmu sosial, dari pertemuan pertama Pak Amok sampai pertemuan terakhir Pak Juara yang lebih spesifik kepada nanti operasionalisasi paradigma penelitian. Nah, kemudian saya mencoba mengotak-atik, membanding-bandingkan ya di mata kuliah yang filsafat sains, yang mata kuliah wajib SPS ya Pak ya, yang cenderung mengajarkan filsafat dari dasarnya, terutama ya filsafat ilmu yang asli awalnya, yaitu ilmu-ilmu alam begitu kan. Nah, saya mencoba membandingkan ini antara ilmu alam dengan ilmu sosial, lalu kemudian di dalam ilmu sosial itu sendiri juga mempunyai epistemologi yang berbeda-beda. Tadi Pak Amo juga sudah menyinggungnya. Sejauh ini saya melihat kalau ilmu alam itu kan mencoba ingin membongkar dan menemukan rahasia alam begitu dalam rumusan hukum-hukum alam, baik itu teori maupun bahkan aksioma ya, teori, postulat sampai aksioma yang tak terbantahkan begitu. Nah, perbedaan sehingga kemudian dengan teori-teori itu bisa dipergunakan untuk melakukan prediksi tentang kejadian alam di masa yang mendatang begitu. Belakangan ini ditemukan varian baru dari virus COVID-19 yang sudah menyebar di Inggris begitu. Dari serangkaian pengamatan, uji laboratorium, ya riset para ilmuwan ya dari biologi molekuler, sehingga kemudian bisa diprediksi apa yang akan terjadi. Maka kemudian secara sosial banyak negara melakukan menutup diri dari Inggris gitu kan Pak ya. Jadi ilmu biologi molekuler itu kemudian bisa memprediksi apa yang harus dilakukan
oleh manusia di akan datang begitu. Nah, saya melihat perbedaannya kalau ilmu sosial itu nampaknya belum berhasil gitu ya, belum berhasil merumuskan suatu teori yang mapan sehingga dipergunakan untuk memprediksi ya, to predict apa yang akan terjadi di masa yang akan datang sehingga kemudian bisa mengantisipasi secara lebih akurat. Nah, ini kalau dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lala, kemudian sosiologi juga pada masa ini mengalami krisis. Bahkan kami ini diminta ini untuk membuat apakah sosiologi pedesaan ini termasuk ilmu yang sedang mengalami krisis karena tidak mampu menjawab berbagai tantangan problematika zaman ini gitu. Sepertinya memang iya Pak ya, ilmu sosial mengalami krisis karena tidak bisa memprediksi. Dari sisi bahwa epistemologi itu menjadi basis untuk menemukan suatu hukum-hukum yang bekerja di dalam kehidupan umat manusia. Tetapi di sisi lain mungkin ada kontribusi dari ilmu sosial ini terhadap peradaban manusia. Dari segi misalnya pembangunan itu harus bernuansa manusia atau apa yang disebut oleh Ustadz Moko itu pembangunan yang dimensi manusia di dalam pembangunan begitu. Kemudian saya melihat kritik teori sosial fungsinya memberikan kritik begitu sehingga kemudian kemapanan itu tidak dijadikan sebagai argumen untuk membenarkan selamanya ya struktur yang menindas. Berangkat dari epistemologinya Karl Popper begitu dan seterusnya sampai sekarang. Nah, dalam konteks ini di dalam ilmu sosial sendiri tadi sudah disampaikan juga terdapat perbedaan epistemologi. Psikologi lebih cenderung kepada yang individualisme begitu, seolah terpisah dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat gitu. Nah, menariknya itu adalah ilmu ekonomi ini, Pak Amo, Bu Titi, Pak Juara dan Bu Nurmala. Saya melihat ilmu ekonomi ini bisa memprediksi begitu. Mengapa? Karena sistem ekonomi itu diimplementasikan dulu. Apa yang dibuat oleh para ilmuwan dalam bentuk sistem moneter, keuangan, lalu lembaga keuangan, kebijakan-kebijakan moneter, itu diimplementasikan oleh lembaga setingkat negara, bahkan badan-badan di tingkat internasional. Sehingga kemudian ilmu ekonomi itu tugasnya mengevaluasi apa kekurangan-kekurangan dari unsur-unsur yang diimplementasikan oleh para ekonom dan para politisi di tingkat negara dan di tingkat dunia. Sehingga ilmu ekonomi ini bisa berkembang lebih pesat, bahkan kemudian metode-metode di dalam ilmu eksakta bisa dipergunakan, seperti misalnya ekonometrika. Nah, ekonometrika itu bisa memprediksi pola-pola dari karakteristik katakanlah barang dan perilaku manusia di dalam mengkonsumsi barang dan jasa ekonomi. Tetapi sosiologi kan tidak bisa melakukan itu karena realitas sosialnya berjalan secara alamiah, bukan realitas yang dihasilkan dari sebuah sistem yang dibuat oleh sosiolog misalnya begitu kan. Kan sosiolog tidak membuat sebuah sistem lalu diimplementasikan, lalu kemudian dievaluasi lagi melalui serangkaian kegiatan penelitian gitu. Nah, barangkali ini Pak apa yang bisa saya cermati, yang saya tangkap sampai sejauh ini begitu. Kemudian mengapa sosiologi ini memang berbeda dengan ilmu sosial yang lain, khususnya berbeda dengan ilmu ekonomi yang mampu memprediksi kapan terjadi krisis ekonomi begitu. Sementara kita belum bisa memprediksi secara lebih akurat. Barangkali seperti itu Pak, mohon tanggapan komentarnya, barangkali apa yang saya pahami ini juga belum pas sesuai dengan tujuan dari mata kuliah ini. Terima kasih Pak Amo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau ditampung dulu atau langsung dijawab?
dijawab. Langsung jawab ya. Saya persilakan Bu Titi, Pak Juara, Bu Nurmala, silakan. Oke, Bu Titi, Pak. Ya, silakan. Bu Titi. Ya, terima kasih Kak Septri ya. Ini titik kritisnya di situ. Dan memang pertama terkait ilmu sosial sendiri. Kebetulan waktu itu dengan Ibu kan ada, dan kita merujuk, ya saya belajar dari Prof. Amok tentu saja, buku-bukunya itu. Daniel Dagidae, kemudian Sujat Moko, kemudian Ignaz Kleiden, memang ada itu walaupun ceritanya adalah cerita sampai Orde Baru dan kalian melanjutkan cerita pasca Orde Baru, tetapi proses kesejarahan itu memang menunjukkan bagaimana sebenarnya ilmuwan sosial, saya sepakat masih dalam posisi krisis ya. Krisisnya yang pertama itu karena ketidakmampuan membela atau mempertahankan, ini bahasanya Daniel Dagidae ya, tidak mampu membela dan mempertahankan otonomi dirinya sendiri gitu. Yang kedua ini yang menurut Ignaz Kleiden ya, bahwa sebenarnya gagal memposisikan dirinya dalam konteks keilmuan maupun dalam konteks interaksi kekuasaan gitu, karena Kleiden menyatakan ada 3 fungsi cendekiawan sosial sebagai intelektual, ilmuwan, dan teknikus, tetapi gagal antara di bawah subordinasi kekuasaan pemerintah atau sebagai ilmuwan yang otonom begitu. Nah, optimisnya Ibu adalah Ibu ke kondisi sekarang menjawab pertanyaan Kak Septri, menurut Ibu kalau ekonom memang formatnya menurut Ibu seperti itu, karena sampai sekarang pun dalam konteks SDGs itu sebenarnya indikator kesuksesannya semuanya juga didominasi oleh ekonomi begitu. Bagaimana teman-teman sosial berperan, karena saya itu berawal dari lebih cenderung bahwa masyarakat itu subjek sebagai pengembangan masyarakat, maka bagaimana mencoba merekonstruksi mungkin bahasanya ya, SDGs saat ini sedang dilakukan teman-teman di IPB, bagaimana SDGs itu kemudian diturunkan menjadi konstruksi desa, tetapi tidak lagi dengan indikatornya ekonom yang makro itu, tetapi mereka akan membuat namanya istilahnya Pak Sofyan itu data presisi ya. Desa presisi yang dengan data-data yang memang dibangun dengan partisipatif oleh masyarakat sehingga mereka tahu apa yang akan dicapai. Mungkin bukan meramal, tetapi justru menyatakan saya akan mencapai ini. Untuk mencapai itu kendalanya seperti ini atau tantangannya seperti ini, mari kita buat bersama oleh otonomi masyarakat. Nah, itu tugas dari ilmuwan sosial adalah mengawal selama ini Ibu konsep itu seperti apa ya? Seperti kaca saja. Jadi ada teori-teori seperti ini, tetapi ketika di lapang saya sebenarnya agak sulit memahami, tapi lama-lama mengerti juga ketika pembimbing saya Ibu waktu itu mengatakan kamu harus menggali teori-teori Indonesia sendiri. Jadi memang bagaimana menemukan realitas di lapang kita abstraksikan dan kita teorikan dan berusaha sebagai ilmuwan kita otonom menyampaikan, meskipun tentu kalau aliran pesimis ya kita pasti kalah dengan kebijakan misalnya. Tapi bagaimana kita mampu mewarnai kebijakan yang selama ini didominasi oleh kaum ekonom menurut Ibu? Contoh satu peluang adalah sekarang kebetulan sedang mendampingi itu kewirausahaan sosial. Social entrepreneurship itu sebenarnya peluang keilmuan yang berkembang yang bisa dibangun oleh teman-teman sosial, karena kebetulan teman-teman ekonom itu tidak menggarap, menurut hemat Ibu, tidak menggarap dengan baik. Jadi Ibu meyakini bahwa kita bisa merencanakan, bukan meramal, benar-benar merencanakan bahwa ke depan ini seperti ini, untuk mencapai itu adalah asumsi-asumsi yang dibangun berdasarkan realitas ilmu sosial seperti ini. Terima kasih Pak Amok. Baik, silakan Pak Juara, Pak Bu Nurmala, ini nambahkan. Ya, refleksi dari Mas Septri tadi, refleksi yang menarik menurut saya, bagaimana memandang ilmu sosial saat ini gitu. Dan
memang kan ada, saya tidak tahu apakah kita anggap nyinyir, apa kita anggap pujian gitu ya, ketika dikatakan bahwa ilmu sosial itu adalah ilmu kritis gitu ya, yang apa namanya, yang dan menurut saya di situ peluangnya, justru ilmu sosial itu adalah ilmu yang sangat jeli melihat apa namanya, melihat sebuah ketidakberesan yang dianggap beres, kan begitu ya. Jadi ada sesuatu yang dianggap orang normal-normal saja, tapi orang-orang ilmu sosial bisa melihat itu dengan sangat jeli sehingga bisa memandang itu sebagai sebuah kritik terhadap pembangunan. Apakah itu dianggap sebagai nyinyir? Apakah dianggap sebagai sebuah apa namanya? Justru kalau bagi saya justru itu posisinya ilmu sosial. Justru buat saya itu posisinya ilmu sosial yang tidak bisa di apa namanya, dilakukan oleh kawan-kawan dari ilmu lain gitu. Buat saya itu apa? Justru buat saya itu adalah sebuah keistimewaan dari ilmu sosial. Dan dalam hal itu, menurut saya, ilmuwan sosial tidak perlu kecil hati kalau dia tidak bisa meramalkan. Memang buat saya, bukan tugas dia meramalkan. Tugas dia adalah membuat potret yang bagus dari situasi. Kalau buat saya, gitu. Ketika dia berhasil membuat potret yang bagus itu, justru dia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan itu fungsi yang tidak kalah pentingnya dibanding dengan fungsi untuk merancang, karena orang-orang apa namanya, saya pikir tahun 2015 ya terbit buku The Death of Economy, The Death of, banyak sekali itu The Death of gitu, yang menurut saya merupakan sebuah pengakuan bahwa ya sehebat apapun kita bangun ilmu yang menyangkut manusia itu, ya nggak bisa di free ilmu sosial, apa namanya itu, fenomena sosial itu kan sesuatu yang nggak bisa di freeze. Ketika ekonom berusaha memfreeze-nya, gagal mereka menurut saya gitu. Dan menurut saya justru disitulah ilmu sosial sebagai sebuah ilmu kritis bisa menganalisis masyarakat. Dan menurut saya karena itu kita tidak perlu kecil hati sebagai ilmuwan sosial dengan posisi yang menurut saya istimewa. Begitu dari saya, Pak Amo. Nambahin dikit, Pak Amo. Ya, silakan. Silakan. Karena Bang Ju lagi bilang the dead. Ini dalam konteks teknologi digital sekarang ada matinya kemakaran, Pak Amo. Oh iya. Pak Amo sedih, Pak Amo. Saya sudah selesai membaca itu The Death of Expertise. Itu buku tahun lalu, tahun 2018 terbit. Saya sudah baca itu. Dan itu itu menunjukkan bagaimana apa namanya, kegagalan saintis, bukan hanya ilmu sosial gitu. Makasih, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih, Pak Juara. Terima kasih tambahannya, Bu Titi. Bu Nurmala, silakan. Baik, Pak. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ini. Suaranya kok kecil ya? Ya, Pak, sebentar, Pak. Suaranya lembut. Pakai itu dong, loudspeaker yang dari KPM itu loh. Belum sarapan, Pak. Enggak, pakai loudspeaker yang dari KPM itu. Enggak, takut jadi artis. Itu nggak ada mic-nya, nggak bisa dipakai tuh. Sudah kedengeran, Pak, suaranya kah? Masih kecil suaranya. Masa, Pak? Iya. Bener? Serius? Udah kedengeran. Ya, sekedar dengar, tapi kecil. Bapak suka gitu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih tadi ya, apa namanya ya, pemikiran dari Saudara Septrin ya. Saudara Septrin ini dari TPB ini bareng sama saya ini, Saudara Septrin ini. Keren nih, suaranya keren sekarang. Ya, ya Pak Septri ya. Ini dulu dari TPB nih bareng sama saya nih Pak Septri nih. Makanya sekarang udah menjadi dokter nih, luar biasa. Ya. Dan pembimbing akademik ya, Bu. Iya. Ini maksudnya ya, LBK atau gimana? Jadi gini,
Tadi pandangan-pandangan Ibu Titi dan Pak Juara itu memang demikian. Tapi satu hal lagi ya, mungkin saya kan dari sudut pandang latar belakang psikologi ya. Mungkin saya juga agak sedikit memperbaiki gitu, Pak Setri ya, Pak Setri. Psikologi tidak memandang individu saja. Bahkan psikologi memandang bahwa perilaku individu itu tidak bisa terlepas dari orang lain, dan orang lain juga tidak bisa terlepas daripada kita. Bahwa manusia itu saling mempengaruhi. Tidak mungkin inteligensi itu berkembang, kepribadian berkembang tanpa hadirnya orang lain. Ya, jadi artinya psikologi itu memang dia ada cabang-cabangnya. Tapi psikologi berpendapat bahwa manusia terbentuk kepribadian dan inteligensi itu melalui pergaulannya dengan orang lain. Itu satu. Dan kedua, memang kalau dibilang meramalkan, psikologi punya alat-alat untuk meramalkan. Tapi sekali lagi, manusia itu memang berbeda dengan kopi, dengan teh gitu ya, yang merupakan komoditas ekonomi gitu ya, dengan karet gitu ya. Kalau manusia itu memang buktinya aja sekarang, siapa sih yang bisa secanggih apapun ilmuwan itu, siapa sih yang bisa meramalkan terjadinya COVID ini dan semua perubahan struktur dan semua perubahan politik dan segala macam yang terjadi saat ini, siapa yang bisa meramalkan? Nggak ada kan? Gitu. Secanggih-canggih alat apapun nggak pernah ada yang bisa meramalkan bahwa ini bahwa ini akan terjadi dan dampaknya demikian hebat. Bahkan sekarang saya rasa semua ilmuwan sosial pun di samping ilmuwan alam dan sebagainya itu berusaha meramalkan seperti apa nanti dampaknya dan seperti apa di tahun-tahun yang akan datang dunia ini gitu loh, kondisi dunia ini dan manusia dan masyarakatnya. Semua berusaha meramalkan. Tapi juga kita nggak akan yakin bahwa apakah demikian, karena misalnya tadi Pak Septi sendiri bilang bahwa di Inggris sudah muncul jenis baru virusnya, gitu kan? Itu gimana bisa datangnya? Ya, dan juga gimana respon manusia? Saya melihat bahwa saat ini ya, itu ada suatu fenomena yang menarik juga, misalnya ya, solidaritas kita tuh tinggi. Kalau kita lihat semua orang membantu kita luar biasa tuh ya, dalam bahkan di masyarakat Barat yang katanya individualis. Orang itu berbagi, saling membantu. Oke, di satu pihak, tapi di pihak lain, kita tuh nggak punya self-control. Self-control manusia tuh lemah. Buktinya apa? Kalau pengen ketemu orang, ketemu aja. Dia nggak sadar bahwa dengan dia hadir di mana-mana, dia kumpul-kumpul, dia bisa menyakitkan orang lain, membuat orang lain sakit. Berarti ada suatu kontradiktif menurut saya. Di satu pihak solidaritas, membagi-bagi pada orang lain, berbagi sama orang ini, membantu tetangga yang terserang COVID dan sebagainya. Tapi di lain pihak dia sendiri tidak menjaga dirinya untuk menjadi OTG gitu loh, orang yang menyebarkan virus. Jadi menurut saya, Pak Septria, manusia itu bukanlah benda yang bisa diramalkan seperti kopi, teh, dan karet. Memang agak unik gitu. Kita mencoba membuat alat. Ya, kayak psikologi membuat banyak alat tes, ya, tes leadership, ya, terus tes tentang kepribadian orang segala macam untuk meramalkan. Misalkan kayak pegawai itu kan semua pakai psikotes tuh untuk meramalkan di kemudian hari itu kira-kira dia tuh bakal matching nggak dengan pekerjaannya. Kira-kira nanti dia bisa menimbulkan masalah nggak buat perusahaan? Ada. Tetapi tadi ya banyak hal-hal manusia itu nggak bisa diramalkan seperti itu. Nih, sosiologi juga sekarang misalnya ya, kayak yang sedang saya tekuni misalnya resiliensi komunitas, itu udah banyak alat dibuat. Ada alat-alat yang namanya pengukuran indeks measurement, itu berapa macam, bahkan definisinya aja belum pada sepakat. Yang disebut komunitas yang tangguh itu seperti apa sih? Itu aja masih repot, masih ribut orang. Begitu emang ilmu sosial gitu. Sudut pandangnya berbeda karena melihatnya dari berbeda. Belum lagi ekosistem itu pun sangat mempengaruhi perilaku orang loh, Pak Septri. Itu nggak Bapak sekalian. Ya, ekosistem itu sangat mempengaruhi. Maka beda sama karet sama teh dan segala macam ya, dimanapun dia tetap karet, dia tetap teh. Tapi kalau manusia tuh nggak bisa begitu, gitu. Oleh karena itu, ketika kita bicara soal paradigma, maka ada paradigma itu banyak sekali. Ada positivistik, ada paradigma kritis, ada paradigma apa. Karena tadi manusia itu multidimensi. Coba baca René Descartes. Ya, filsafat René Descartes. Itu dia bicara berbagai dimensi daripada manusia, mulai dari budayanya, dari seni, dari politik, dari ekonomi. Itu berbagai macam istilahnya muka manusia. Gitu. Kita berusaha, tentunya kita akan berusaha mencari indikator-indikator. Pastilah, karena ilmu itu kan salah satu ukurannya dia harus bisa diukur, harus bisa diulang.
Namun tadi, apakah ada indikator yang ada, apakah ada ukuran yang pas untuk semua orang, yang pas untuk semua masyarakat, untuk semua komunitas? Adakah? Itu saya meragukan. Maka tadi Ibu Titi mengatakan kapan kita bisa menciptakan sosiologi yang Indonesia gitu. Itu tantangan buat kita. Karena selama ini kita pakai Marx, kita pakai Weber, itu kan dibangun pada struktur masyarakat yang tertentu, ya, kondisi politik ekonomi yang tertentu. Beda dengan kita saat ini gitu, di mana kita itu multicultural, kita juga adalah masyarakat yang kepulauan dan sebagainya, itu menunjukkan multi etnis, multi religi, itu merupakan suatu keunikan. Jadi kita tetap berusaha, tapi saya tidak merasa yakin bahwa kita memang memerlukan suatu indikator yang berlaku universal. Itu suatu yang tidak mungkin gitu. Jadi kita tetap harus melihat manusia itu dalam konteksnya. Tidak bisa terlepas diangkat dari konteksnya dan dipandang sebagai manusia yang sama buat yang lain. Itu menurut saya pandangan saya, Pak Setri. Ya, jadi saat ini juga saya berusaha membuat indeks, tapi tadi juga indeks itu didasarkan pada ekosistem gitu. Karena nggak bisa ketika saya membuat indeks resiliensi tangguh di pesisir sama dengan di lahan kering, nggak bisa karena komoditasnya beda, ya. Kemudian tantangannya dihadapi juga beda dan seterusnya. Itu mungkin pandangan saya, Pak Amo. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Nurmala. Silakan, siapa yang lain? Boleh Pak Amo? Ya, silakan. Siapa ini? Maaf, ini saya kok terlempar dari videonya nih. Silakan. Ya, saya lihat si Hotang. Selamat pagi, Pak Amo. Selamat pagi Pak Pendeta. Bu Titi, Bu Nurmala. Pagi Pendeta. Pagi semuanya. Ya, jujur saya mau mengaku dulu bahwa saya ini orang baru dalam artian yang ada dalam dunia akademis, khususnya di IPB, yang syarat dengan berbagai hukum ilmu yang sudah pakem gitu kan ya, dalam artian kalau saya melihat dari pelajaran kita udah sangat familiar dengan positivistik gitu loh. Artinya semuanya ada generalisasinya. Sedangkan saya ini berawal dari teologi. Dan kemudian juga di magister saya juga belajar sosiologi agama. Dan pelan-pelan saya meleburkan diri dengan kesosiologian dari teologi begitu. Dan saya bersyukur sekali saat boleh ada di Sivitas Akademi IPB ini merupakan pembentukan yang luar biasa buat saya khususnya karena dari berbagai mata kuliah ini saya diajak dan juga diajar untuk memiliki satu pemahaman bahwa ada semacam benang merah gitu loh. Benang merah dan satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Dan terlebih di mata kuliah ini, di epistima ini kita semacam sedang di dekonstruksi ya, kalau tadi pakai bahasanya Pak Setri gitu kan ya. Kalau Pak Setri bahasa dirusak gitu ya. Tapi kita seperti sedang di dekonstruksi tapi kemudian direkonstruksi gitu loh, sehingga lebih tertata lagi dari yang sebelumnya. Dari cara berpikir, alur nalar, bahkan dari cara menganalisis. Dan dengan apa yang Ibu Bapak sampaikan kepada kami, ini sangat menjadi panduan yang luar biasa, ditambah lagi dengan mata kuliah yang lain yang juga memberikan support yang senada gitu loh, untuk arahnya ke depan adalah bagaimana kami menjadi seorang ilmuwan yang menghasilkan karya ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan dan juga khususnya kalau dalam aksiologi berarti memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Nah, Ibu Bapak, yang saya coba pikirkan adalah ternyata dalam beberapa sisi ilmu sosiologi ini juga sangat berkaitan erat, atau bukan kata tapi sangat mirip dengan ilmu teologi gitu loh. Ya, kalau dalam sosiologi kita hubungan dengan masyarakat, ya teologi kita berhubungan dengan Sang Yang Kuasa, Maha Kuasa, gitu kan.
bedanya mungkin kalau kita saling mempengaruhi dan dipengaruhi, kalau dengan yang sama kuasa kita dipengaruhi tapi beliau tidak dipengaruhi kita gitu kan, itu bedanya. Jadi di situ ada satu pembedaan yang khas. Namun kemudian sama-sama kita berkiblat dari teologi, ya teologi pun berkiblat dari teologi Barat, gitu kan. Sosiologi pun begitu, berkiblat dari sosiologi Barat. Nah, sedangkan dalam perkembangannya teologi pun dalam proses untuk terus memperbarui diri sehingga dimunculkanlah teologi-teologi yang lokal gitu loh. Teologi lokal atau sering disebut juga dengan teologi kontekstual seperti itu. Nah, tadi juga diangkat oleh Ibu Titi bahwa ya kita pun sebetulnya lagi berjuang, kalau saya melihat ya dengan spirit yang ada dari Ibu Bapak dan juga teman-teman dalam diskusi, kita sedang berjuang untuk membuat semacam sosiologi kontekstual kita gitu loh, sosiologi lokal kita. Apalagi yang juga disampaikan oleh Pak Arya juga ada Mazhab Bogor gitu kan, itu juga merupakan saya lihat satu effort untuk bagaimana kita juga menghasilkan satu teori sosiologi atau pemahaman sosiologi yang berasal dari kita. Sekalipun kita tetap ada pijakan kepada sosiologi Barat, namun kita memiliki satu khasan yang sangat khas dari Indonesia. Dan kemudian itulah yang menjadi tugas kami sebagai mahasiswa yang mengikuti program pendidikan di tempat ini, bahkan di saat ini. Yang menjadi refleksi saya kurang lebih seperti itu. Jadi kita sedang dibuat menjadi orang yang berpenasaran, lalu dengan penasaran itu kita dibimbing untuk merekonstruksi lagi. Penasaran boleh, tapi harus ada tata caranya yang benar, tata cara yang akademis, tata cara yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan sehingga menghasilkan juga suatu hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan kemudian ini sangat berkaitan juga dengan apa namanya? Dengan proses kita nanti dalam melakukan riset, Ibu Bapak. Karena dalam proses itu kita akan memulai dari apa yang kita minati dulu, dan kemudian itu disupport dengan berbagai literatur, lalu juga data, lalu berbagai empirik yang ada pada kita. Namun sedikit banyak akhirnya kita berperang dalam berparadigma gitu loh. Berperang dalam berparadigma. Nanti kalau saya meneliti ini mau seperti apa nih paradigmanya? Mau positif kah? Mau kemudian kritis kah? Mau konstruk kah? Dan ini jujur bagi saya ini menjadi peperangan gitu loh. Menjadi peperangan tersendiri karena paradigma ini kemudian pun akan dipertanyakan gitu kan. Satu hal yang sangat penting dipertanyakan supaya kita bisa mempertanggungjawabkan hasil dari penelitian kita ke depan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah sama kemarin juga dalam mata kuliah Pak Arya, ternyata yang saya dapat jawaban begini, paradigma itu nggak bisa lepas dari basic teori apa yang kita mau ambil. Artinya paradigma itu sangat berkaitan erat dengan pemikiran dari teori yang kita akan pakai ke depan. Jadi masalahnya adalah kalau kemudian di lapangan kita memiliki paradigma tersendiri dari apa ya, dari teori yang mungkin kita anggap sebagai bahasa klasik agama sosiologi kita. Nah, apakah itu menjadi dosa gitu loh? Apakah ketika misalnya ke depan, misalnya contoh, saya akan menggunakan pemikiran Bourdieu gitu kan dalam menganalisis bagaimana habitus orang suku laut gitu loh. Ketika diperhadapkan dengan modernitas yang berkembang, terlebih mereka juga berada di area yang juga sangat identik dengan modernitas, Batam, Singapura dan sekitarnya. Nah, namun kemudian jangan-jangan nanti ke depan
justru paradigma saya nggak sama gitu loh dengan apa yang ada di pemikiran dari yang saya pakai. Itu yang menjadi pemikiran saya sih Bapak Ibu. Sehingga lewat mata kuliah ini pun saya dari tadi coba membuka lagi kontrak perkuliahan. Ya ini semacam runut pikir gitu kan. Cuma ya masih butuh pertolongan Bapak Ibu untuk dibimbing kira-kira bagaimana sih supaya kita disiplin gitu loh. Disiplin untuk bisa berparadigma. Karena kalau saya melihat dari cerita-cerita teman-teman, ternyata atau juga beberapa dosen, ya kegagalan dari mahasiswa adalah ketika dia belum bisa mempertahankan atau mempertanggungjawabkan paradigma dia sendiri gitu. Seperti itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak Amo sedang keluar sebentar, ada urusannya. Silakan, siapa sebenarnya menurut saya yang dikemukakan oleh Pak Pendeta bukanlah pertanyaan ya, tapi apa namanya itu? Justru justru apa yang dipikirkan dan apa yang direfleksi diri lah setelah dapat mata kuliah dan digelisahkan. Dan menurut saya apa namanya sah-sah saja itu, dan Pak Pendeta pasti tahu lah kalau Pak Arya mengatakan bahwa paradigma itu kayak agamanya, ya kalau sebagian kita beragama sesuai dengan agama Bapak kita gitu. Sekarang kita tawarkan banyak agama, Pak. Mau kemana silahkan, kan gitu ya. Karena apa namanya dengan cara karena kan semua sudah dewasa, master gitu, sudah tahu lah yang paling cocok dengan dirinya, yang paling bisa dipakai untuk menganalisis situasi yang akan ditelitinya gitu. Tentu saja tidak semua persoalan, tidak semua pertanyaan penelitian bisa dijawab oleh satu paradigma, atau barangkali saya lebih berani mengatakan bahwa masing-masing paradigma ada kegunaannya untuk penelitian tertentu. Tidak mungkin, dan yang saya tekankan dalam penelitian, dalam kuliah kita ketika kita berbicara soal paradigma adalah apa ya, bagaimana bilangnya? Kalau mau menganut paradigma tertentu, jadilah penganut yang baik begitu. Jadilah penganut sejati. Dan tidak menghakimi seolah-olah paradigma orang lain itu sesat. Itu saya pikir. Itu saya pikir yang paling penting. Kecenderungan kita kan ada kecenderungan di kita bahwa ketika kita menganut sesuatu paradigma, kita menganggap bahwa paradigma orang lain itu jelek gitu. Barangkali dari situlah muncul fanatikus kan? Fanatikus ya. Fanatik Pak, nggak pakai tikus Pak. yang menganggap ketika saya sudah seperti ini orang lain sesat gitu. Kan di situ persoalan kita. Sama saja lah dengan kita beragama juga gitu kan. Kita kan kafir-kafirkan orang lain ketika orang lain itu tidak sama dengan agama dengan kita gitu. Dalam ilmu juga kayak gitu, sering sekali bahwa apa dulu istilahnya Pak Amo, ada disertasi kok bisa nggak ada tabelnya ini katanya kan itu kan kan itu contoh jadi cerita kancil ya. Nggak ada dulu kawan kita yang mau membaca disertasi Pak Amo, kok ada disertasi nggak ada tabel satupun katanya. Karena Pak Amo itu cerita kancil lagi, cerita aja. Karena itu kan maksud saya mengungkapkan hal ini adalah bahwa
ketika Anda menganut sesuatu, jadilah seperti itu. Jadilah orang setia di situ gitu. Jangan menjadi pelin-pelan itu juga. Jangan jadi Kristen tapi nggak ke gereja, jadi Islam nggak puasa gitu kan, ngawur itu namanya. buat saya memandang paradigma seperti itu. Tapi oke, silakan. Boleh, Pak, terima kasih Pak Juara. Pak Liat, saya menyadari kegalauan Pak Liat karena saya juga dulu waktu nyusun disertasi juga saya galau. Galau kenapa? Karena saya waktu dulu kalau kita di luar itu kan kita ikutin profesor kita ya. Bukan kayak di sini kita suka-suka terus profesor kita dosen ngikutin kita gitu. Kalau di sana kan kita masuk ke dalam satu laboratorium di mana profesor tuh udah punya paradigma, Pak. Gimana saya merubah paradigma yang dulu diajarkan Pak Seyogyo berubah jadi paradigmanya dia. Itu kan kita galau tuh waktu itu Pak ya. Galau sekali dan juga kemudian mengejarnya itu baca banyak. Saya rasa juga Pak Liat juga sekarang mengalami seperti itu Pak. Baca aja dengan banyak Pak, apa-apa yang jadi bacaan gitu. Lalu kemudian Pak Liat berpikir gitu. Dengan fenomena kan Pak Liat pasti udah kenal tuh suku laut itu kan. Sudah kenal nggak Pak Liat? Udah kenal kan mereka? Sudah kenal kan? Nah, artinya Pak Liat mikir-mikir gitu. Yang mana kira-kira dari teori-teori itu yang bisa menjelaskan fenomena yang sedang dipelajari Pak Liat. Beruntung karena di SPD ini nggak dipaksa Bapak untuk mengikuti satu paradigma berpikir. Bebas di sini, Bapak mau milih apa, bebas. Gitu. Dan saya nggak yakin bahwa dosen misalnya Ibu Titi milihnya paradigma Pak Juara saya rasa enggak. Gitu. Tapi kalau di luar kita mengalami itu Pak. Kegalauan itu tuh besar sekali. Gitu. Tapi kita harus mengikutinya. Dan kita berusaha melihat dari kacamatanya si profesor itu, gimana dia melihat fenomena. Gitu. Ya untunglah berhasil cukup berhasil lah saya menangkap kacamata dia. Tapi itu memang jadinya ke bawah-bawah Pak. Jadi sampai saat ini juga ke bawah-bawah, jadi kebaca begitu gitu. Jadi memang ya mungkin seperti Pak Juara bilang setia, oke, tapi setia juga tapi jadi kebiasaan. Gitu. Jadi membuat suatu kebiasaan untuk melihat sesuatu dengan cara seperti itu. Gitu. Misalnya saya menjelaskan perilaku manusia itu selalu melihatnya tuh dari gimana dia berpikir. Cara dia berpikir, gimana pemaknaannya dia. Tapi tadi profesor saya tuh orang positivistik juga, jadi pemaknaan itu dipositivistik kan, diukur gitu. Ya, jadi itu yang uniknya di sana kognitif, alirannya kognitif, ya, aliran pemaknaan, tapi dibikin jadi positif, dibikin ukurannya. Gitu. Tentunya banyak kelemahannya ya, karena tadi kan tidak semua pemaknaan itu bisa diukur. Tapi kita sekarang udah dibantu Pak. Ada sekarang aplikasi seperti In Vivo tuh ada. Apalagi tuh namanya saya kurang hafal. Itu bisa menangkap tadi fenomena-fenomena. Itu kan saya bikin studi itu kan saya lulus aja tahun 98 Pak. Ya Allah 20 tahun yang lalu lebih Pak. Ya selama itu sudah berkembang begitu banyak alat untuk menjadikan sesuatu yang kualitatif itu jadi kuantitatif, bisa terukur gitu loh Pak. Jadi saya rasa saat ini kita tuh sangat diuntungkan. Kita bisa mengawinkan dua-duanya itu. Jadi positivistik gitu. Kalau dulu kan nggak ada. Waktu itu memang ada softwarenya yang khusus di universitas saya tuh. Sampai diledekin tuh. Ada penguji dari luar universitas mengatakan tuh, setiap saya datang ke University de Mirai pasti ini bicara soal Alsace gitu. Pasti pakai Alsace karena cuma satu-satunya Pak. Tapi sekarang Bapak punya banyak pilihan. Gitu. Yang penting adalah menurut saya Bapak tuh mengenali masyarakat itu tuh masalah yang fenomena yang sedang dipelajari itu menurut Bapak tuh apa sih yang bisa dijelaskan gitu loh. Jadi kalau menurut saya jangan milih teori dulu baru lihat. Menurut saya nggak gitu, fenomenanya dulu lihat baru milih ini kayaknya bisa dijelaskan pakai apa gitu Pak. Ini sekarang saya lihat ada kecenderungan mahasiswa gitu, mau pakai Marx, semua rame-rame pakai Marx. Kan padahal kan belum tentu fenomena itu bisa dijelaskan pakai Marx gitu. Banyak teori di dunia ini gitu, apalagi sekarang dalam berkembang. Yang menarik tuh ya Pak ya, sekarang ada behavior economics loh Pak. Behavior economics itu meneliti perilaku manusia itu ditinjau dari aspek psikologis loh, kognitif. Bagaimana orang mengambil keputusan-keputusan ekonomi itu ternyata dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis.
Ya itu bagaimana tuh bisa seperti itu. Jadi artinya kalau tadi kita mengatakan bahwa ekonomi segala-galanya, sekarang ekonomi mulai melirik loh ilmu sosial. Ternyata orang tuh kalau ngambil keputusan misalnya beli barang gitu ya, beli brand, beli handphone, dia akan lihat nih orang-orang lain beli handphone apa ya, handphone seperti apa ya. Bahkan kadang-kadang orang terpengaruh kalau handphonenya lebih mahal, dia pikir itu lebih bagus, padahal enggak loh, belum tentu loh. Maka itu yang dipakai oleh handphone Cina tuh untuk memberikan harga-harga yang mahal supaya orang berpikir bahwa dia lebih bagus gitu, lebih prima dibandingkan yang lain. Padahal sama aja speknya. Ya, jadi lihatlah sekarang bagaimana berkembang ilmu-ilmu itu sudah saling mengawinkan diri. Jadi dengan demikian yang penting adalah menurut saya Pak lihat ya, fenomena sosial apa yang Bapak lihat di suku laut itu. Nah, setelah Bapak baca teori-teori sosiologi, baca paradigma, kira-kira yang cocok mana yang menjelaskan. Kalau saya sih begitu, kalau menurut saya, pikiran saya. Saya nggak bermulai dari teori dulu baru ke sana. Itu berbeda dengan pengalaman saya waktu di sana ya, justru ada teorinya, ada pendekatan, dan saya harus pakai itu gitu ya, harus pakai itu. Jadi saya ada tuh satu tahun tuh saya hanya mempelajari teori mereka gitu, karena kita di sini tuh beda banget sama dia gitu. Tapi kan kalau Bapak sekarang nggak, silakan bebas. Yang penting adalah fenomena itu Bapak lihat seperti apa. Menurut saya begitu Pak. Jadi kegalauan itu jangan galau lah Pak. Santai aja. Ya, yang perlu adalah baca yang banyak Pak. Baca yang banyak. Dan juga saya rasa nanti di data pustaka Bapak, kalau Bapak nanti nyusun disertasi, sebenarnya kalau pengalaman saya sih Pak ya, jadi ukuran daripada bagusnya disertasi itu adalah dilihat dari sebanyak apa Bapak sudah membaca mengenai fenomena itu, mengenai topik itu, dimanapun itu berada. Bukan soal teori, tapi fenomena itu. Karena itu bisa saja fenomena suku laut itu terjadi di suku-suku lain di seluruh dunia ini, cuma mungkin agak berbeda. Ya, terus kemudian apa sih yang mau konsep apa yang mau ditarik? Nah, itu istilahnya kan exhausted. Jadi exhausted itu artinya sebanyak semua hal yang berhubungan itu udah Bapak baca. Jadi tahun-tahun pertama ini sebenarnya baca menurut saya. Jangan langsung panik, ini teori ini harus kena, enggak gitu. Jadi baca. Nanti baru kayaknya saya melihatnya ini bisa dijelaskan pakai ini. Dan itulah yang kita pertahankan kan dalam ujian kan. Itu kan yang dipertahankan dalam ujian. Kenapa Anda menjelaskan pakai teori ini? Kenapa? Dan itu jangan takut, Pak. Saya dulu nasihatnya begitu, jangan takut. Kan Anda yang di lapangan. Dosen Anda kan nggak ada di lapangan. Sekarang gimana bisa menjelaskan fenomena itu dengan teori yang Bapak gunakan? Yang dapat diterima oleh tadi kaidah-kaidah ilmiah. Itu saja saya rasa, Pak. Itu menurut saya. Untuk menghilangkan kegalauan, Pak. Saya pernah galau sih, Pak, dulu. 2 tahun pertama galau habis, Pak. Penuh dengan air mata. Makasih. Prof. Amo, itu kata orang Batak, saya mengutip karena saya sebagian hati saya itu ada di Batak juga. Masa, Bu? Udah pas itu penjelasannya abangku sama itu Ibu Mala. Jadi sudah Pak, udah pas itu penjelasannya. Ya, silakan. Udah Bapak, udah pas itu. Menambahkan sedikit itu, maaf tadi ini saya di rumah sendiri, ini banyak yang ketok-ketok, jadi saya harus melayani keluar terus. Ya, lanjut Saya dengar yang disampaikan oleh Saudara Sihotang ini. Tapi sebetulnya kalau Anda mau merujuk kepada salah satu tulisan itu, Kunto Wijoyo dari Gajah Mada itu pernah menulis ilmu sosial profetik itu. Jadi itu telah tentang relasi humanisasi, liberasi, dan transendensi. Ya. Jadi itu bagus juga kalau bisa dipakai untuk bahan rujukan, dan tentu masih banyak sekali ya tulisan-tulisan dari Cak Nur, ya Nurholis Majid, itu juga banyak sekali yang menelaah soal-soal humanisasi, liberasi, dan sebagainya itu ya, dalam konteks transendensi. Jadi Anda bisa memilih itu ya. Jadi jangan membentur-benturkan, karena ilmu sosial itu sebetulnya menelaah apa saja sebetulnya. Ya. Dan Anda bisa menggugat konsep teori yang ada. Ya, dengan memajukan pandangan-pandangan baru, itu bisa menjadi novelty sendiri malahan. Ya, jadi serendipititas juga salah satunya fungsinya adalah memberikan novelty, ya, mengumpan novelty. Gitu. Jadi kalau Anda sama sekali mengikuti teori, konsep,
paradigm yang ada, ya itu artinya Anda sedang memasuki satu penjara sebetulnya ya. Jadi Anda harus bisa mendialogkan, menggugat, dan kemudian menghasilkan antitesis dan tesis dan sintesa yang baru, gitu. Gitu ya kira-kira ya. Silakan yang lain, masih ada waktu, kita masih berapa ya? Sampai jam berapa? 11 ya. Betul ya Bu Heti, kita sampai jam berapa Bu Heti? Oh, Bu Heti udah pergi. Biasanya 10.40 sih Pak. Sampai jam berapa? 2 SKS kan ya Pak? 10.40. Oh, 10.40. Ya, Oh, masih 2 jam lagi. Iya, siap. Silakan Bu Alfi kalau ada pertanyaan. Baik, Prof, terima kasih kesempatannya, dan ini pengalaman yang luar biasa, dan pagi ini luar biasa, ini guru-guru saya hadir semua begitu ya. Dan memang ketika saya mendaftar masuk SPD ini sebenarnya apa ya Pak, agamanya sudah jelas sih Pak. Kalau tadi kata Pak Juara harus konsisten begitu, karena kalau di kelas saya suka digodain Pak, karena kan bagaimanapun kalau berbicara keluarga kan harus struktural fungsional ya. Jadi kalau kemudian kalau siang-siang apa namanya nggak boleh. Kenapa Pak? Kalau siang-siang ada yang menggoda nggak boleh itu. Menggoda apa Pak? Saya suka dibully di kelas karena ada dorongan-dorongan untuk keluar dari struktural fungsional begitu Pak. Kemudian saya bilang, wah bisa jadi saya nggak diterima lagi nanti di tempat kerja awal gitu ya Pak. Tapi diusir Bu. Sampai begitu Bercanda ya Bu. Tapi ini sebuah perjalanan yang saya sendiri juga apa ya Pak, bersyukur sih rencana Tuhan menakdirkan saya untuk mencoba memperdalam mengenai sosiologi pedesaan. Karena sebenarnya kan Pak, saya itu belajar mengenai keluarga pada waktu apa namanya, saya S1 saya dengan Pak Juara, pembimbing akademik saya 4 tahun, Bapak Pak Juara bersama sama tadi Pak Septri. Waduh, anaknya Pak Juara Pak dulunya. Anaknya Pak Juara Bu, kalau Mas Septri kembali lagi dong ke Pak Juara. Saya anaknya Pak Juara Bu. Kembali ke Bapak. Dan guru apa namanya, guru spiritual saya cukup lama. Dibimbing Bu Titi juga Bu, karena jadi apa namanya luar biasa deh pokoknya Bu. Terus kemudian kan saya S2 saya itu di Gizi ya Bu, jadi meskipun mengambil keluarga saya lebih banyak di pola asuh begitu. Jadi ini dan ketika apa namanya saya sangat dibukakan begitu bagaimana kemudian ketika kita kemudian berbicara mengenai sosiologi begitu ya, teori-teori sosiologi, kemudian paradigma ilmu sosial, satu hal yang tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu, saya sih sepakat begitu ya, bahwa titik-titik saya hari ini menjadi apa ya Bu, saya siap untuk open minded gitu ya, bahwa saya oke, agama saya jelas gitu ya, saya struktural fungsionalis begitu, tapi bahwa kemudian ternyata fakta sosial tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Mala, bahwa kita harus memahami dulu fenomena sosialnya. Ternyata perjalanan beberapa penelitian sebelum saya mengambil program doktoral ini, memang pada kenyataannya ketika kita berbicara keluarga Indonesia ini, ya memang harus paham dulu begitu ya Bu, fenomena sosial apa yang akan kita hadapi, sehingga memang kalaupun nanti saya akan mungkin lebih memilih kepada pendekatan teoritisnya adalah kepada struktural fungsional, tapi saya nggak tahu juga apakah ini tepat begitu ya. Saya akan menerapkan pesan Pak Juara bahwa paradigma ini boleh berbeda asalkan sekuensial, tidak dijadikan dalam satu kali kita penelitian dalam satu kali pengambilan data gitu. Jadi kemarin itu yang terbayang oleh saya adalah bahwa memahami keluarga memang banyak sekali dari paradigma partisipatoris nih, kita kalau berbicara mengenai keluarga Indonesia tuh masih banyak sekali ruang-ruang untuk bisa kita lakukan begitu. Karena bagaimanapun misalnya ada nilai yang berbeda antara keluarga di Jawa, ada keluarga berdasarkan suku, etnis, kemudian ada nilai yang berbeda antara generasi tua dengan generasi muda, ada nilai yang berbeda antara orang yang kemudian keluarga-keluarga yang dibesarkan dalam lingkungan pedesaan dan perkotaan. Itu semua kan memang tidak bisa didekati serta-merta hanya dengan positivistik begitu. Jadi saya membayangkan dari apa yang saya pahami hari ini, kemungkinan besar
proses penelitian saya pun akan mencoba mengikuti saran Pak Juara begitu, bahwa akan melakukan paradigma secara sekuensial untuk bisa memotret dengan lebih komprehensif, meskipun sebenarnya penekanannya ada di post-positivistik begitu, karena bagaimanapun di tempat saya bekerja saat ini memang lebih banyak sebenarnya positivistik, tapi kemudian saya belajar mengenai post-positivistik begitu ya, bagaimana kemudian fakta-fakta sosial itu nggak bisa hanya didekati dengan kuantitatif saja, tapi juga harus ditambahkan dengan penjelasan-penjelasan kualitatif, triangulasi begitu. Jadi ini sesuatu yang alhamdulillah Bu, bagi saya sih ini seperti berkah gitu ya, untuk memberi warna lain begitu dalam keilmuan keluarga, khususnya di IPB begitu, karena memang keilmuan keluarga di IPB ini kan cukup khas, sebenarnya sejarahnya panjang begitu. Saya bersyukur juga diberi tugas oleh Bu Titi mengenai coba dikaitkan dengan ilmu keluarga. Jadi saya jadi belajar kembali sejarah dalam tulisan saya mencoba mengangkat, saya jadi paham benar begitu bagaimana Prof. Sayogyo, Prof. Fujiwati itu mengkaji keluarga. Kemudian, nah itu juga menjadi hal yang saya dapatkan. Jadi mungkin saya lebih kepada Bapak dan Ibu, pesan Pak Amo bahwa ketika kita sudah menetapkan menjadi seorang intelektual itu bukan hanya sekedar berbekal pengetahuan, tapi kebijaksanaan. Semoga berbekas dan kemudian menjadi pegangan hidup kita begitu ya Pak. Kalau saya sih Pak, insya Allah itu luar biasa, pesan yang sangat dalam bagi saya sendiri. Nah, tapi dalam sisi praktis penelitian, tadi apakah hal yang tadi saya sampaikan bahwa kemudian penelitian yang akan dikembangkan untuk kajian keluarga ini mengikuti saran Pak Juara begitu, bahwa paradigmanya akan sekuensial, karena saya baca beberapa disertasi memang paradigmanya satu gitu ya. Kemarin saya baru mempelajari yang punya Bu Nur Aini yang mirip-mirip dengan kajian keluarga begitu, beliau menyebutkan bahwa memang paradigmanya post-positivistik begitu. Nah, apakah kemudian dalam disertasi yang nanti akan saya coba lakukan itu adalah saya ingin membayangkan 3 tahap, tapi mungkin itu terlalu mimpi besar begitu. Tapi saya ingin juga pertama sebelum saya masuk ke post-positifik, saya ingin menggali terlebih dahulu sih bagaimana sih sebenarnya keluarga-keluarga Indonesia, karena saya ingin meneliti mengenai sosialisasi keluarga, khususnya pada keluarga-keluarga yang terpisah. Dalam hal ini kalau Bu Eka berikan istilah living apart together karena mereka bekerja sebagai migran, baik yang ayah maupun yang ibu. Nah, bagaimana proses sosialisasi itu terjadi, kemudian dikaitkan juga dengan perubahan digitalisasi yang ada di desa. Nah, ini bagaimana kehadiran orang tua dalam fungsi sosialisasi ini. Jadi hal itulah yang kemudian saya membayangkan, jadi kalau seperti itu saya harus menggali dulu begitu, apa sih sebenarnya makna nilai keluarga bagi mereka, makna fungsi keluarga. Jangan-jangan selama ini kita berpikir bahwa keluarga tidak bisa menjalankan 8 fungsi keluarga menurut BKKBN, maka itu salah begitu ya. Padahal ternyata bisa saja mereka tidak bisa menjalankan fungsi tersebut karena memang mungkin mereka punya nilai yang sedikit berbeda begitu dengan anggapan selama ini kita yakini benar. Jadi itu mungkin Pak, Bapak dan Ibu yang menjadi PR yang masih saya membutuhkan keyakinan begitu. Apakah langkah itu akan sudah benar begitu atau memang seharusnya ada alternatif lain begitu Bapak dan Ibu. Terima kasih. Mohon maaf saya masih tetap pakai masker karena ada di kantor. Terima kasih Bapak. Ya baik, saya persilakan Ibu Bapak untuk merespons. Ya, sebenarnya ini refleksi Prof. Amo. Jadi perjalanan kehidup dan ilmu pengetahuan dari Bu Alfi begitu. Nah, menurut saya sih sudah mengarah betul perjalanan itu, belajar dari Bu Eni, dan boleh saja nanti melihat Ibu walaupun itu jadul ya, tahun 2000 ya, lupa Ibu. Tahun berapa Bu Normala lulus? 1998 ya? Ya, saya 19. Ibu lupa lulus. Ya, itu pun juga post-positivis ya. Ibu waktu itu sih alirannya Weberian, tetapi kemudian ya itu
yang penting menjaga spirit semangatnya, karena Ibu juga itu dari mulai menggali pemaknaan dulu, makna dulu, kemudian nanti dikuantitatifkan kayak Bu Nurmala tadi mengkuantitatifkan, tapi energinya luar biasa. Belum mempertemukan antara sisi pemerintah, sisi masyarakat, kemudian dari sisi perusahaan swasta gitu. Jadi itu didialogkan, tapi ya pokoknya yang penting energinya tuh harus kuat, konsisten. Dan itu Ibu caranya juga masuk, jeda gitu ke ruang risetnya itu di lapang itu tidak di situ terus, masuk kemudian jeda dulu, merefleksikan karena pemaknaan itu harus segera ditulis, makna masuk lagi, yaitu masa saya Pak Amo, Pak Felix itu metodologi risetnya itu yang waktu itu masih diistilahkan berparadigma ganda. Ya, yang sedikit tambahan aja, saya belajar dari Pak Arya, itu kalau landasan teorinya kita masih boleh main pingpong, istilahnya main pingpong, teori ini gitu masih boleh. Tetapi ketika mengeksekusi, itu memang harus mana yang pilihan hatinya, dan karena saya menggunakan 3, Ibu menggunakan 3, ya seperti Ibu tadi, nanti makna dulu, belajar dari Pak Juara tadi ya, sequence ya. Mudah-mudahan bisa diterima. Ya, gitu. Nah, yang terakhir ketika bagian simpulannya, jangan sampai menjadi tidak konsisten dengan apa pilihan kita, karena beberapa yang Ibu temukan adalah sebenarnya menggunakan A misalnya ya, tetapi ketika kesimpulan justru mengkritik dengan si B gitu. Menurut saya itu nggak konsisten beliau. Jadi sebenarnya ini A, ya mestinya kita menggugat A dengan temuan kita sendiri, bukan kemudian mengutip dengan si B begitu. Itu sering yang terjadi. Ya, yang penting energinya kuat lah formnya. Itu pengalaman Ibu. Ya. Terima kasih, Bu. Silakan, Pak Juara, Bu Nurmala. Udah pas itu. Mungkin ada tambahan sedikit, mungkin ya. Ini sharing aja. Ada Ibu Titi di sini. Nih tadi kalau keluar masuk sambil ngasuh anak tuh, maksudnya Bu Alfiasari. Bu Alfia juga kan punya anak balita. Kami keluar masuk itu sambil melahirkan. Nggak ada Ibu, udah nggak ada balita, alhamdulillah. Ibu Titi kan sambil melahirkan, saya juga sambil melahirkan tuh. Ya kan? Jadi kita keluar masuknya itu juga. Iya benar ya Bu ya. Tetap berbeda lah ya Bu kalau perempuan. Iya, jadi kami tuh punya kita tuh hamil, melahirkan, merawat anak tuh sekaligus. Jangan Bu. Iya. Banyak teman-teman yang kemudian sekolah, kemudian hamil, benar Bu. Saya sebutkan tidak ya Bu. Kan ngejar umur juga Bu, ngejar umur. Kalau nunggu sampai dokter mah udah umur berapa kan gitu ya. Jadi itu sih tapi satu hal itu juga menurut saya ya, Bu Titi juga saya rasa sepakat, itu justru memotivasi kita Bu ya untuk berhasil, karena pengorbanan keluarga itu udah besar buat kita gitu ya. Kalau kita sampai gagal itu sangat mengecewakan mereka juga kan, artinya itu aja. Jadi kita tetap berjuang lah. Sekarang Hari Ibu nih ya, jadi emang ibu-ibu itu hebat-hebat, pejuang hebat. Selamat Hari Ibu. Terima kasih. Tadi Pak Juara banyak disebut-sebut itu. Bang Ju bertanggung jawab. Boleh ya sekuensi? Saya pikir satu hal yang penting yang tadi banyak dikemukakan adalah soal kalau ibu-ibu tadi bilang berbagai istilah yang cantik untuk itu. Dalam pikiran saya, seorang ilmuwan sosial sejati itu adalah mempunyai naluri yang, saya harus katakan barangkali nggak salah Pak Amo ya kalau saya katakan naluri gitu, yang heuristik. Artinya saya ingat betul itu sekali kami menguji dengan Pak Amo, dan kata-kata itu sangat menarik buat saya. Kalau pendahuluanmu masih sama di proposal dengan di disertasi, penelitian itu salah. Kalau Anda ilmuwan sosial gitu. Dan itu adalah naluri heuristik yang harusnya dimiliki oleh seorang ilmuwan sosial. Artinya
dia harus terbuka pada perubahan sedrastis apapun ketika dia menjadi peneliti. Barangkali dengan penuh semangat mau berkuantitatif ria, mau seperti ini, dan ketika tiba-tiba di lapangan itu tidak terpakai, ya siap-siap saja untuk seperti itu. Dan menurut saya itu adalah menunjukkan kualitas sebagai ilmuwan sosial, kalau menurut saya, karena artinya naluri dia untuk tahu banyak, untuk berubah ada di situ, dan menurut saya seorang peneliti sosial harus siap untuk itu. Dan kalau dia ya sama saja keluar dan masuknya, ya artinya seperti kata Pak Amo tadi, dia sudah punya kacamata kuda yang tidak melihat apa yang ada di lapangan, yang dilihatnya adalah apa yang ada di proposalnya. Dan kalau seperti itu keadaannya, saya pikir kita akan gagal melihat fenomena sosial yang sejati. Itu kalau pendapat saya. Bahwa itu mau pakai sekuensial, paradigm dan segala macam, itu hal-hal duniawi lah, itu hal-hal yang lebih teknis lah itu. Begitu Pak, dari kalau pikiran saya, Pak Amo. Ya baik, terima kasih Pak Juara. Kita tinggal 5 menit lagi. Saya pikir waktu kita sudah terbatas dan barangkali juga banyak kegiatan lain. Karena sekarang kan sudah cuti ya Pak? Belum cuti ya? Nggak ada cuti sekarang? Cuti Pak. Belum ada cuti Pak. Bapak mau. Cuma 24-25. Oh ya baik. Jadi mungkin masih banyak pertanyaan atau kegalauan Anda yang lain, tapi karena waktu juga yang terbatas, maka satu lagi tuh Pak. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit aja bahwa ada satu tulisan almarhum Prof. Sayogyo yang padat, singkat, yang berjudul dari praksis, dari praktek ke teori, dan dari praktek teori yang berpraktek. Ya, gitu ya. Jadi dari praktek ke teori dan dari praktek yang berteori. Ya. Jadi ini adalah lebih kepada prakteknya itu sendiri. Ya. Ya, praktek itu dalam artian bahwa pergilah Anda ke lapangan, cobalah buka mindset Anda seluas-luasnya, diikuti dengan sikap curiosity yang tinggi, sehingga dari situ Anda banyak belajar, dari masyarakat Anda banyak belajar. Tadi juga Bu Nurmala menyebut, jangan ujuk-ujuk kita menetapkan penelitian kita akan menggunakan teori Marx misalnya, tapi justru kita mulai secara induktif, ya, karena itulah tradisi sosiologi di IPB. Ya, kita mulai dari satu riset yang aksentuasinya itu lebih dari induktif. Ya, kemudian dari aspek induktif itulah kemudian kita coba bingkai dengan konsep teori yang pas. Kalau perlu, itu hasil dari kita sendiri yang mencoba meramu dari berbagai rujukan sehingga menghasilkan teori dari namanya apa nanti itu? Teori Septri, atau teorinya Sihotang, atau teorinya Alfiasari. Bagus juga itu. Kalau bisa, dan itu sudah banyak sebetulnya mahasiswa-mahasiswa SPD yang menjadikan novelty-nya itu menjadi bagian yang subbab atau bahkan memenuhi warna dari bab yang dia tulis. Dan S3 harusnya begitu. Ya, S3 itu jangan dijajah, jangan sampai didominasi oleh teori dan konsep-konsep yang telah ada di dalam rujukan-rujukan konvensional. Namanya saja kan rujukan itu. Ya, jadi rujukan itu hanya sekedar pembanding saja. Kita berefleksi, kita bercermin, tapi bukan menjadi satu zat atau entitas yang kemudian mendominasi kita. Nggak seperti itu. Itu cermin aja. Ya. Tapi kalau cermin itu, kalau di Istana Bogor ada cermin 1000 wajah. 1000 wajah. Iya. Ya, jadi cermin dengan cermin ketika diperhadapkan itu menghasilkan 1000 wajah. Ya. Nah,
Jadi jangan cermin dengan cermin, kemudian masih juga satu juga yang keluar begitu. Gitu ya barangkali kalau saya coba dengan kata-kata yang lebih puitis. Terima kasih Ibu Bapak sekalian, Bu Nurmala, Bu Tuti, Pak Juara yang telah hadir pada kesempatan menjelang libur Nataru, istilahnya sekarang Nataru itu. Apa tuh Pak? Itu Natal tahun baru. Tempatnya Natrabu. Tahun baru. Natrabu itu perusahaan zaman Bung Karno dulu tuh. Natrabu. Ada tuh makan padangnya di Jalan Padang Jakarta. Oh iya, Natrabu. Dan terima kasih kepada para mahasiswa yang telah mengikuti kuliah terakhir dari mata kuliah epistema ini. Semoga mata kuliah ini memberi manfaat kepada Anda dan semoga nilainya pun memberi manfaat juga kepada Anda nanti hasilnya. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih Bapak dan Ibu semua, sehat selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu izin live. Terima kasih Bu Titi, Bu Nurmala, Pak Juara, Pak Amo. Pak, masih Ibu.